Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bunga sepasang, salam pencaksilat, dan salam bela diri untuk seluruh praktisi bela diri. Baiklah, dalam kesempatan kali ini kita akan melakukan live dengan perisai diri Kuningan, Jawa Barat. Kita akan berbincang-bincang seputar bagaimana perkembangan perisai diri Kuningan, Jawa Barat. Langsung kita undang. Assalamualaikum, Iya, Mas. salam. Sehat, Alhamdulillah, salam bunga sepasang. salam mengaspasan. Gimana? Sekarang di rumah atau di mana ini? Kebetulan lagi di kantor, Mas. Walah. Kerja di mana, Mas? Kok kayaknya seger banget gitu. Yang penting tetap segar walaupun situasi lagi nggak segar, kan. Siap, siap. Mantap, mantap. Oke, kenalkan dulu Mas sama teman-teman karena masih banyak mungkin yang belum tahu. Termasuk kita kan baru pertama kali bertemunya di sini Oh mungkin iya, atau sebelumnya pernah ketemu tapi kita nggak sadar nggak tahu. iya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bunga sepasang. Salam tuh, Mas. Oke, salam kenal Mas Edi dan semuanya. Saya Firdaus Eka Fadla. Saya bagian Humas Publikasi dari Perisai Diri Kabupaten Kuningan. Iya, Gitu. siap. Nah, kalau dengan Mas Edi ini nih, kebetulan saya sering lihat video YouTube-nya nih. Dia penggiat apa namanya sosial media PD nih. Iya, iya. Ya, ini aja sebenarnya karena pengangguran ya begini, Mas. Ya, selain Bagus lah, hobi ya bagus. juga kan. Pengen ya sekaligus hobi dan juga ya ini siar perisai diri juga menyampaikan PD gitu. Ya mudah-mudahan apa yang disiarkan juga bermanfaat, juga mampu menginspirasi bagi teman-teman yang lain gitu. Iya betul Ayo Mas. Mas, kita kenalan dulu dengan Masnya sudah, sekarang kita kenalan dengan perisai diri Kuningan. Nah kalau perisai diri Kuningan sendiri itu letaknya di Jawa Barat ya Mas, boleh Iya. disampaikan spesifikasi. Oke, kalau PD Kuningan itu betul ya di Jawa Barat. Kita lebih ke selatan dari kota Cirebon itu ke selatan. Nah itu ada Kabupaten Kuningan. Itu nanti ke selatan lagi itu ada PD Ciamis, kemudian selatan lagi ada PD Tasik. Nah, di Majalengka juga ada, saudara terdekat kita ada PD Cirebon, ada PD Majalengka, PD Indramayu, gitu. Nah, kita nih saudaranya dekat-dekat di situ nih, PD Kuningan. Gitu, Iya, Mas iya. Edi. Kalau dari lokasi. Jadi kalau misalkan nanti Mas Edi dan rekan-rekan lagi main ke Cirebon gitu, pas dari Iya, Jakarta atau dari Bandung, mungkin bisa mampir dulu nih ke Kuningan. iya. Kebetulan dari sekian banyak wilayah yang pernah saya ini ya, pernah saya ke sana lah. Kalau ke Kuningan nih belum ya, belum sama sekali. Atau mungkin lewat lah, ngerti saya. Belum pernah ke sana. Oh ya Mas, gimana Waduh. kabar keluarga Prisadiri di sana? Sehat semua? Alhamdulillah sehat. Kemarin juga kita alhamdulillah diberi apa namanya kegembiraan nih karena dari ketua umum kita dan penanggung jawab teknik kita dari Mas Samsun dan Ibu Nita itu diberi amanat momongan lagi. Jadi kita Wah, keluarga lagi gembira nih karena ada keluarga baru lagi nih di keluarga PD Kuningan. generasi juniornya Gitu. semakin bertambah. Amin. Mantap. Oke Mas, boleh diceritakan ya sedikitlah sekilas terkait dengan perkembangan atau sejarah mungkin dari awal berdirinya Prisadili Kuningan sampai dengan saat ini. Kalau dari sejarah ini kebetulan saya ini generasi kedua ya. Jadi dulu pendiri PD Kuningan itu Mas Samsun Munir Alam itu Hmm. pertama kali membawa PD Kuningan itu pada tahun 2008 ya. Di 2008 2008. 28 November itu ada di MTS Manbaul Huda kalau saya tidak salah itu pertama kali ada PD. Nah dari situ Hmm. berkembang dan akhirnya sampai sekarang alhamdulillah sudah ada 28 ranting itu Wih, termasuk SD, SMA dan beberapa sekolah sudah menjadi eh, ekstrakurikulernya itu sudah perisai diri seperti itu Mas. hmm. Nah dan sekarang juga kita lagi mau coba buka ranting baru lagi jadi nggak cuma terpaku dari ranting yang sudah ada
kita juga sekarang sedang berupaya untuk membuka terus ranting yang apa namanya yang akan diadakan ekskul perisai diri di Kabupaten Kuningan itu. Oke, Gitu Mas oke. Edi. Mantap sekali. Itu untuk daerah Kuningan sendiri, berkembangnya perisai diri itu di lembaga-lembaga pendidikan atau di kecamatan atau di desa-desa, Mas, yang lebih signifikan lah. Kalau di Kuningan sendiri bisa dibilang itu lebih banyak di sekolah, Hmm. kemudian dan juga di desa pun berkembang gitu karena apalagi dengan sekarang ya dengan situasi pembatasan sosial ini kan kita di sekolah ada beberapa sekolah yang betul-betul membatasi latihan. Jadinya kita ada apa namanya ada kerjasama juga dengan desa dengan apa namanya beberapa ranting yang lokasi latihannya itu dialihkan di lapangan terbuka di desa misalkan atau di gedung desa seperti itu dan malah Ya. jadi bagus sih jadi kita malah jadi seperti kalau tadi bahasa Mas Edi itu si RPD-nya malah jadi lebih terlihat gitu. Iya, iya. Lagian kan juga olahraga ini kan sebagai salah satu bentuk ikhtiar kita untuk tetap sehat gitu. Jadi memang Iya harus betul. tetap dilakukan dengan ini apa namanya protokol kesehatan yang juga harus tetap dipatuhi gitu ya. Iya Oke, Mas. betul. Dari 2008 sampai dengan 2021 sekitar 13 tahunan ya, 13 Ya. tahunan. Saya rasa itu sudah cukup lama, kategori ya lumayan lama lah kalau diibaratkan dengan manusia kan usia-usia memasuki remaja itu, Mas. Nah, dari sekian kurun waktu itu saya rasa ada sesuatu hal semisal prestasi atau kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan bisa juga dijelaskan kepada teman-teman yang ikut bergabung dalam forum ini. Oke. Buat kami sih jadi pengurus ya terutama dari oh ya saya coba mungkin jelaskan juga sedikit pengurus ya. Sekarang Hmm. itu untuk ketua umum dipegang dengan Ibu Nita, ya, istri dari penanggung jawab teknik dari Mas Ya. Samsun Munir Alam sekarang. Dan ada ketua harian itu dengan Mas Adiana. Nah, kita dari dulu pun sekarang kita selalu berpikir apa namanya ya walaupun mungkin kita bisa dibilang ya cukup lama lah, tapi bagi kami itu mungkin cukup sebentar gitu untuk membawa PD. Nah, makanya Iya, sekarang ya. pun kita rekan-rekan lihat di Instagram PD Kuningan kita selalu ada jargon namanya Tohaga gitu. Nah, Tohaga. Nah, itu apa Tohaga. artinya, Mas? Nah, Tohaga itu dari singkatan ya. Kita apa namanya? Singkatan dari terorganisir, harmonis dan agamis gitu, Mas. Jadi, kenapa kita Mantap sekali. terorganisir dahulu jadi supaya kita tetap mementingkan regenerasi seperti itu dan harmonis ya kita menjaga keluargaan dan agamis karena Ya. kita silap tidak hanya apa namanya tentang jasmani melulu kan kita juga tentang rohani seperti itu. Nah jadi itu Mas walaupun mungkin bisa dibilang 13 tahun dan nanti kita akan milad ya sebentar lagi tanggal 28 November ya mungkin apa namanya rekan-rekan juga bisa apa namanya ikut nanti di channelnya PD Kuningan ucapan selamatnya mungkin supaya apa namanya kita makin banyak saudara karena contoh kemarin saya lihat dari live IG-nya Mas Edi itu kan dengan Mas Albert ya dari PD Sunglili Kupang kan Lupa. nah itu saudara kami juga makanya kemarin setelah live kawan besok saya live gantian kau nonton ini harusnya nonton nih Mas, Mas Albert nih Iya, gitu iya. gitu Mas Edi. Mm, mm, mm. Ya Nah, memang kalau untuk betul ya. Jadi prestasi sih kita alhamdulillah nggak ini apa namanya selalu karena dari ranting-ranting kan kita juga punya penanggung jawab pelatih sendiri-sendiri kan. Jadi training center pun terus berjalan sampai sekarang dan mungkin dari yang terdekat itu kita pernah ada juara umum di apa namanya periksa diri antar pelajar di Bandung. Kemudian periksa diri International Championship juga kita pernah juara 3 dan
kebetulan di Kuningan juga kita pernah mengadakan kejuaraan Prisadiri sendiri, Mas. Itu pada tahun PD Cup itu kita sudah melakukan 2 kali dari Kabupaten Kuningan. Pertama itu tahun 2015 itu sewilayah 3. Sewilayah 3 itu jadi Cirebon, Majalengka, Kuningan, seperti itu. Nah, kemudian ada yang tahun 2017 itu sejabar. Nah, mungkin Mas Edi belum sempat main nih, jadi nanti 2017. Kalau Kuningan beneran saya belum sempat main ke sana. Iya, Tadi nggak apa-apa. sempat Nanti disebutkan kapan-kapan, juga. nanti kapan-kapan main ke Kuningan sebelum nanti ke Ciamis mungkin sama Mas Edi. Ya, mudah-mudahan ada waktu, mudah-mudahan ada kesempatan. Di, Oh ya Mas, tadi katanya ini sempat di PDIC. Nah itu di PDIC yang di mana? Yang di Bali atau yang di Malang kemarin? Wah, sinyalnya lagi terhalang. Oh yang di Malang. Berarti ini kan saya kebetulan itu jadi atlet terakhir di Malang. Kita ketemu paling ya. Cuma ya, kebetulan cuma ya waktu kita di nggak Malang sana. juga saya nggak ikut. Nah, saya nggak ikut tapi Oh, rekan dari pelatih yang ikut. ikut ya. Di kategori apa Iya. itu yang di PDIC Mas? Yang Yang juara? untuk juaranya, saya harus lihat catatannya lagi. Wah, ya sudah nggak apa. Nah, Yang penting di di sana lah gitu. hmm. Terus untuk kondisi terkini dari perisai diri Kuningan itu seperti apa, Mas? Apa masih di sekolah-sekolah kan tadi kan banyak yang ini yang tidak artinya kan sekolah memberikan kebijakan untuk membatasi dulu aktivitas kegiatan di sekolah. Nah, untuk di kegiatan yang lain-lain, semisal teman-teman mau bergabung latihan, itu bisa larinya kemana atau menghubungi siapa gitu, Mas? Oke. Nah, untuk latihan sendiri, kebetulan kita nih lagi kan promosi ya. Kita lagi masa PAB nih, penerimaan anggota baru. Nah, di IG-nya PD Kuningan sendiri, kalau Mas lihat di bio itu udah ada linknya di situ. Udah ada proposal, udah ada kontak personnya siapa yang harus dihubungi, tinggal diklik. Kita udah ada linknya, tinggal diklik-klik aja. Kayak Berarti gitu. Jadi tinggal ini aja ya, follow akun IG, Instagramnya ya, PD. ya, prisaidiningan.tohaga. Nah, itu nanti ada bionya. Nah, di situ nanti ada apa namanya udah kita sertakan linknya, ada proposal, nanti tempat apa namanya kontak personnya untuk kita kan ada 3 kategori ya Mas. Kita ada untuk SD, SMP, SMA, mahasiswa dan umum. Jadi kita Hmm. PIC-nya beda-beda kayak gitu. Dan untuk latihan sendiri sih, alhamdulillah sekarang kan sudah mulai ada penurunan ya Mas dari apa namanya COVID-19 ini. Jadi dari pihak pemerintah sendiri karena kita kan mematuhi protokol ya seperti yang edaran kemarin dari pusat kita harus apa namanya membatasi latihan atau berkerumun gitu ya. Nah, tapi latihan kita diupayakan semaksimal mungkin terus berjalan, Mas. Jadi ada beberapa ranting yang bisa berlatih di luar seperti yang tadi saya bilang di lapangan terbuka. Nah, ada beberapa yang pelatih menerapkan itu setoran online, Mas. Jadi anaknya latihan nanti dikirimkan via foto, via video gitu. Jadi supaya apa namanya tetap aktif gitu latihan. Karena kuncinya itu ya buat kami ya memang harus tetap latihan gitu. Karena kalau tidak benar-benar lost gitu nanti semangatnya takutnya berkurang kan. Tapi di Ya. Kuningan sendiri komunikasi itu alhamdulillah sampai sekarang dari mulai pelatih dan sampai ke anggota itu terus dijaga sih Mas. Jadi karena pelatih kita sih bersyukur ya kita punya pelatih-pelatih ranting yang aktif gitu. Kita ada satu grup. Nah, di situ kita sharing tuh informasi apa namanya. Saya misalkan saya sekarang nih mau live gitu saya share di grup. Terus ada nanti ada yang latihan selalu share gitu. Jadi komunikasi antar pelatih pun terus kita jaga sih kayak gitu. Ya. Dan untuk Artinya bagus lah. Artinya bagus. Perisai diri Kuningan ini mampu beradaptasi dengan keadaan gitu. sudah harus dipaksa harus beradaptasi, Mas. Oh iya kemarin ngomong-ngomong adaptasi juga apa namanya
Mas Edi ini kan penggiat media sosial PD nih. Mungkin nanti ke depannya kita bisa collab juga nih untuk up kejuaraan online mungkin Mas Edi ya. Seperti yang Boleh, boleh. kemarin ada penggagas Instagram Voting Challenge itu digagas oleh Mas Tony, Mas Doni. ya Mas Tony dan PD Soloraya kalau kemarin penggagasnya. Nah itu kebetulan kita juga juara dua dan juara satunya Tasik. Nah kemudian ada juara tiga dan empat itu PD Tangerang Selatan seperti itu. Nah mungkin kedepannya Mas Edi bisa apa namanya mengadakan atau mungkin mengajak lagi supaya kita bisa ada kejuaraan seperti itu lagi Mas Edi. Mudah-mudahan bisa ke arah sana nanti. Bertahap ini, Pak. Iya, Oke. Ya, ini salah satu hikmahnya ini ya online ya. Jadi, walaupun iya, kita tidak bisa berjumpa secara langsung, tapi ya masih bisa berjumpa ya secara online ini. Ya, mudah-mudahan suatu saat nanti kita bisa bertemu secara langsung ya, secara nyata lah. Kalau sekarang kan di iya, dunia media sosial ini. iya. Masih sampai berapa lama Mas masa jabatannya Mas? Masa jabatan saya nih, kebetulan saya juga baru sih, Mas. Baru apa namanya masih belajar lah untuk dipublikasi. Jadi masih perlu dukungan dari saudara-saudara yang lain nih, keluarga yang lain dari PD apa namanya. Kebetulan kita juga ada saudara yang sudah besar kan misalkan eh, PD Tasik, terusan misalkan ada Jakarta gitu. Karena nah enaknya di PD itu kan semua saudara Mas. Jadi Ya. kayak misalkan apa namanya, oh lihat nih yang lain kira-kira sudah ada lebih maju di mana nih, kita bisa tanya gitu. Seperti itu Mas Edi. Makanya saya pas kemarin Mas Edi live, wah nih saya harus live nih biar bisa iklankan PD Kuningan juga nih di channelnya Mas Edi kan. Oke. Ini mulai besok insya Allah sudah tayang di YouTube ini. Kalau yang NTT Hmm. kemarin yang Kupang kan sudah tayang sekarang di YouTube. Nah Hmm. untuk yang kali ini itu eh, akan tayang besok pagi insya Allah sekitar jam 4 pagi lah gitu. Siap. Oh ya Ya Mas, Mas ada Edi, agenda terdekat katanya kejuaraan itu apa namanya Perisai Diri Kuningan yang akan mengadakan kejuaraan atau Perisai Diri Kuningan yang akan berpartisipasi di kejuaraan. Tadi kan sempat kejuaraan. dijelaskan akan ada pertandingan. Oh, nah untuk pertandingan sih untuk secara offline sepertinya masih dalam pembahasan ya, karena memang karena Di pembatasan sini sosial masih dibatasi ini. berlangsung kan. Iya, paling yang tadi saya bilang itu saya sendiri lagi coba apa namanya coba gagas dengan Mas Tony dan nanti rekan tim yang lain. Ya mungkin nanti Mas Edi bisa ikut serta juga gitu kalau nanti ada kita bisa buat kayak kemarin Instagram voting challenge gitu yang berupa online. Nah kita nanti Iya. buat drive-nya ya. Kalau PD Kuningan sih insya Allah kita ada kejuaraan kita siap berpartisipasi lah. Hmm. Gitu Intinya kan Mas Edi. event-event seperti itu sebenarnya untuk menjaga pola komunikasi ya, supaya tidak terpotong belas Iya, komunikasi. Karena komunikasi itu penting sehingga kita nanti bisa membuat rencana-rencana besar kan awalnya dari komunikasi-komunikasi kecil itu. iya betul. Mantap sekali. Oke, Mas. Mas Edi gimana di Ada sana? lagi yang ingin Sehat? disampaikan ke teman-teman? Sehat Mas Edi sendiri? Saya belum tanya Mas Edi. Sehat dan keluarga PD di Alhamdulillah sana? sehat. Ya masih diberikan kesempatan lah untuk ya menyapa keluarga, berkarya. Ya walaupun Iya. masih dengan segala keterbatasan ya hanya bermodal HP gitu. Oh iya, saya tuh mau nanya, ini Mas Edi tuh Edi Purwanto Satria Naga. Kenapa Satria Naga belakangnya? Saya mau nanya balik nih sekarang. Penasaran soalnya. Penasaran ya. Jadi jujur itu ya kalau nama Satria Naga itu muncul pertama kali itu karena awalnya saya buat nama di media sosial itu kan Edi Purwanto. Nah, begitu saya Hmm, ketik Edi Purwanto di kolom pencarian, ya Allah, seabrek banyak sekali. Nah, banyak sekali ya. akhirnya
Nah, ini kalau untuk kemudian dikenang ya, nggak mungkin dengan nama seperti ini gitu. Artinya nama sekian banyak itu kita akan menjadi orang yang biasa-biasa saja, nggak ada sesuatu orang. Nah, ini Edi yang mana gitu lah, sulit nyarinya. Akhirnya waktu itu saya pertama kalinya itu dirubah ke Edi Purwanto Perisai Diri. Terlalu Hmm. umum rasanya ya. Oh. Orang sudah tahu kok kalau perisai diri gitu. Akhirnya dirubah ke Satria Naga. Kenapa Satria Naga? Karena kebetulan waktu itu saya di tingkatan biru ya, jadi belajar Nah, belajar teknik naga. naga. Mungkin itu yang Iya. membuat saya terbersit gitu. Terus kan juga lagi booming booming juga. Kalau di bahasa Inggris kan sebenarnya bagus itu Satria Naga, Dragon Warrior gitu. Tapi Dragon Warrior. perguruannya aja sudah perisai diri gitu ya, produk lokal gitu yang go internasional ya kita ubah itu ke ini ke bahasa Indonesia jadi satukan. Dan jarang yang gunakan kata-kata itu kan sehingga Tak kira ketika ada jadi satu kata sudah merujuk ke saya gitu jadi cepat lah cepat kemudian untuk jadi ciri khas membedakan dengan yang lain. ya nanti kebetulan di PD Kuningan juga kita punya julukan sabit kembar mas. Sabit kembar. Kenapa itu Kalau kok mas ada kok mas mas lihat logonya PD Kuningan kan seperti ini ya sabit kembar gitu. sabit Nah kembar? detailnya itu udah ada di channel IG-nya PD Kuningan juga. Jadi silahkan follow nanti ada baca artikelnya. Kenapa sabit kembar tuh filosofinya seperti apa? Kenapa namanya sabit kembar? Bentuknya kenapa seperti itu gitu. Siap siap siap. Dan apa Mas, namanya? Ya memang kebetulan eh, yang jadi ciri khas saja gitu. Kalau misalkan ingat sabit kembar ya jadinya ingat PD pasti ke Kuningan gitu. kuningan gitu ya. Iya, harapannya sih seperti itu. Hmm. Kalau untuk pengembangan prestasi di PD Kuningan sendiri lebih tertarik ke fighternya atau ke seninya, Mas? Atau imbang? Oke. Nah, ini ada rada unik nih. Nah, untuk pengembangan di Kuningan itu sekarang sudah mulai berjalan. Kemarin juga kita ada keluarga kita juga eh, yang sudah mulai berkompetisi di seni ya untuk eh, TGR itu. Iya, iya. Nah, kita juga ada apa namanya ada saudara juga yang ngelatih dari apa namanya perisai diri Majalengka yang untuk membantu apa namanya berlatih di seni ini dan ada juga ada salah satu anggota kami perempuan mohon maaf nih karena saya lupa namanya jadi dia tuh benar-benar gigih nih jadi benar-benar Hmm. gigih dia belajar sampai ke Cirebon belajar sampai ke apa namanya yang dari Majalengka itu terus dia keluarkan lagi ngelatih setiap minggu itu melatih adik-adiknya belajar seni seperti itu dan Wah, kemarin sempat ikut juga yang seni dan untuk yang fightingnya untuk laga ya kita selalu aktif sih untuk TC-nya training center. Nah ya, untuk ya. training center sendiri sih sejauh ini yang saya tahu ya itu yang aktif sekali itu ada dua kita ada di sekretariat kita di gedung PGRI Ciawi Gebang dan satu lagi ada di SMK Negeri 5 Kuningan. Hmm. Dan kebetulan nih dua-duanya markasnya ketua kita nih. Satu ada Kang Adiana di SMK Negeri 5 itu ketua harian. Itu dia Hmm. melatih TC di sana dan di sekretariat. Ya di sana juga kebetulan kita kan alhamdulillahnya kemarin juga kita ada 3 orang mas yang ikut apa namanya ujian kenaikan tingkat di Bandung untuk dari biru ke biru merah. Yang kemarin alhamdulillah udah ujian itu ada 3 orang, ada Kang Adiana, ada Tesri Puspita dan Kang Yayan. Hmm. Nah, itu alhamdulillah udah punya biru merah seperti Jadi, itu. Jadi kalau Mas sendiri regional saya lupa tanya tadi. Kalau Masnya sendiri tingkatan sekarang apa, Mas? saya terakhir itu kemarin baru lulus di hijau biru, Mas. Mantap. Hijau Semangatnya luar biru, biasa. Lanjutlah. hijau biru. Ya kemarin juga apa namanya ujian karena semangat gitu kan. Karena walaupun
latihan gak seaktif sebelum nikah, sebelum kerja, tapi kalau buat saya kan PD itu udah jadi ya kehidupan lain gitu kan. Jadi tetap harus ada di PD, Sudah jadi hobi ya. jadi hobi. Sekarang sudah nikah apa belum, Mas? Alhamdulillah sudah nikah, sudah ada satu putri juga. Yang kemarin saya juga videonya udah dibagikan di WhatsApp keluarga gitu. Dia mulai bisa belajar salam dikit-dikit. Oke, salam bunga sepasang. Oke, oke. Salam bunga sepasang. Seperti itu. Kalau yang menjadi kendala tersulit untuk pengembangan BD itu dari sisi apa, Mas? Atau lika-likunya mengembangkan BD kan mesti ada lah hambatan-hambatan karena nggak mungkin semulus itulah untuk membangun sebuah peradaban itu. Iya. Ya, karena saya juga merasakan sendiri ya. Saya ini kan yang bisa dibilang bukan orang lapangan lah yang setiap hari langsung dengan anggota gitu kan. Karena yang sebenarnya yang berjasa besar itu kan mereka-mereka pelatih yang melatih di ranting-ranting nih kan, yang langsung dengan anggota gitu. Nah, ya mungkin menurut saya sih hambatannya yaitu kita apa namanya terus regenerasi, kemudian menularkan apa namanya tombak kepengurusan, dan yang terakhir itu ya konsistensi dan eksistensi itu yang makanya dengan ditambah lagi dengan situasi COVID ini kan kenapa saya kemarin ya udahlah saya harus cari gimana caranya supaya apa namanya karena saya orang balik layar gitu kan publikasi ya seenggaknya PD Iya, Kuningan tetap apa namanya terdengar gitu, dan karena iya. cita-cita kita semua kan PD ada selalu terdepan kan dimanapun. Hmm. Dan Gak ya ada kita di masalah Kuningan mau di balik layar atau di depan layar karena organisasi itu kan kalau kita bisa kan organ itu artinya kan bagian-bagian. Nah, bagian-bagian iya itu tidak akan lengkap tanpa adanya bagian sekecil betul, apapun gitu. betul. Dan alhamdulillahnya ya itulah ya sulit pasti ada lah kayak tantangannya seperti tadi cari anggota ya untuk regenerasi kan, pengurus, dan alhamdulillah di lapangan kita sih solid gitu ya karena kekeluargaan di Kuningan itu ya seperti itu mas yang saya tadi bilang udah benar-benar dari antara apa namanya anggota baru dengan anggota lama tuh ya saudara gitu, Iya, AATT betul. kakak adik gitu. Jadi nggak ada senior junior Iya, tidak ada seperti itu ini mas. Makanya dengan Mas Edi pun ya saya apa namanya nggak merasa dengan orang lain ya, cuma bedanya dengan keluarga yang terpisah jarak saja. Iya, betul. Gitu. Kemarin saya di Jakarta pun alhamdulillah kan saya apa namanya kemarin kerja di Jakarta, terus ada Mas Tony latihan di Jakarta ya mohon izin untuk apa namanya ikut berlatih seperti itu. Kalau keluar kota misalkan ke Bandung jalan-jalan ya carinya sekretariat PD gitu. Ke Ciamis, ke Tasik. Nanti Mas Edi tuh di mana Mas? Saya Eh sekarang di Jember. Saya kan kuliah di Jember. Jember, Kalau asal saya di Sumeneb. Jadi kalau Kemenang. semisal ke Sumeneb atau ke Jember, mampir, Mas. Ya, Tinggal WA karena aja kan udah punya nomor WA. yang saya dapat inspirasi dari Mas Edi juga kalau lihat channel YouTube-nya kan Mas Edi aktif interview antar perguruan ya. Dari mulai tempat SH juga kan Setia Hati, jadi apa interview cari ya kita cari persamaan lah bukan perbedaan ya Mas Edi ya. Yang dicari ya Apalagi itu. persamaan Iya, Mas. Soalnya selama kan ini apa namanya? Mereka kan juga sama, misinya sama, sama-sama mengembangkan untuk berolahraga, sama-sama mengembangkan diri untuk memberikan prestasi kepada negeri. Saya rasa itulah yang harus kita cari persamaan. Terkait dengan kita punya keyakinan terhadap perguruan kita, yaitu hal wajar. Semua semua orang mesti punya fanatisme terhadap perguruannya masing-masing. Yang terpenting fanatisme itu pendam di perguruan sendiri gitu. Kalau kita berhadapan dengan perguruan orang lain, kita menghargai gitu.
Karena mereka juga mesti fanatis terhadap perguruannya masing-masing. Yang penting Iya, ya bersaudara. setuju. Sampai akhirnya kan karena kebersamaan itu waktu 2015 itu kita sempat dirikan UKM di kampus di YIN Jember waktu itu. Jadi UKM bela diri. Akhirnya kita bisa bersama-sama, bisa bareng-bareng. Ya walaupun tetap yang di hati ya tetap tidak bisa dipungkiri perguruan itu ada. Yang terpenting kita bisa saling menghargai aja. Termasuk kan Iya, di IPSI juga kan nanti kan kita juga akan bertemu dengan perguruan-perguruan yang lain. setuju. Karena di kabupaten sendiri juga antara Mas Adi dan Kang Samsun kan jadi pengurus IPSI juga kan. Hmm. Gitu. Ada lagi Mas yang ingin disampaikan? Ya mungkin harapannya nih minta dukungannya juga nih dari Mas Edi mungkin ke depannya tetap bantu PD Kuningan Mas, apa namanya, untuk publikasi, untuk apa namanya, sharing wawasan juga gitu kan ke depannya, karena ini perdana nih apa namanya, mudah-mudahan berlanjut nih PD Kuningan, kita ada tema ngobrol bareng ini, ngobrol online gitu, Wah, PD akhirnya Kuningan jadi ini menyapa ya. ya, Akhirnya jadi apa namanya? Jadi kegiatan konten. rutinan ya. Iya, harapannya ini berlanjut nih. Pertama dengan Mas Edi, nanti mudah-mudahan kedepannya dengan apa namanya, dengan senior, dengan pengurus PD dari yang lain nih. Nanti mungkin ada yang nonton gitu bisa. Ayo dong ngobrol dengan PD Kuningan gitu. Nah, kita siap Wah, nih untuk diajak ngobrol seperti ini. Ngobrol gak apa, online. acara yang bagus itu. Nanti mungkin nanti habis ini pasti kita dengan Mas Albert nih. Nanti saya dengan Mas Albert PD Kupang Dari di, Kupang. di Ya. dengan Jakarta, Tas, Majalengka, Ciamis, Cirebon. Mudah-mudahan nanti bisa sampai ke Alia, sampai dengan anggota-anggota PD yang lain. Gitu Iya, sih iya. harapannya Mas Edi. Hmm. Saya kalau ke peri luar negeri belum berani, soalnya bahasa Inggris saya hancur. Tetap yang muncul logatnya logat Madura. Aduh. Keren, keren. Hmm. Oke Ada gitu Mas lagi Edi atau paling. mau dicukupkan dulu sampai di sini, kemudian Paling kita sambung cukup. di lain waktu? Ya, cukup lah. Nanti lain waktu kita ngobrol lagi tema video yang lain. Nah, Oke. kita juga tunggu nih video-video terbaru apa dari Mas Edi di channel YouTube-nya apa nih Mas? Edi Purwanto Satrianaga. Kalau di Edi YouTube saya. Purwanto Satya Naga. Nah, dari sini juga mudah-mudahan teman-teman juga bisa jadi tahu ya kenapa Mas Edi ini ada embel-embel Satria Naganya itu sejarahnya seperti apa. Termasuk saya udah nggak penasaran nih. Jangan-jangan nih Mas Edi ini punya ada apa namanya rahasia dari Satria Naga yang nggak dibocorkan ke yang lain nih. Jadi Ada teknik tidak? andalan. Nggak apa-apa. Ya mudah-mudahan apa namanya Mas Edi juga sehat, keluarga PD di mana sekarang, di Sumeneb ya? Ya, Sumenep sama Di Jember. di Sumeneb dan Jember juga sehat-sehat, apa namanya, keep in touch, nanti ke depannya juga kita lanjut lagi dengan obrolan-obrolan yang lain ya Mas Edi ya. Oke. Oke, terima kasih Oke atas waktunya, Mas. Semoga juga diberikan kesehatan, semoga PD Kuningan semakin jaya dan PD secara umum lah di dunia semakin jaya. ya, Oke, amin. sampai jumpa. Amin. Salam Dinas Pasang dan salam Amin. Pancasila. Assalamualaikum Amin. warahmatullahi Amin. wabarakatuh.